Welcome to our Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas beberapa bentuk latihan mengenai latihan tricep, bicep, dan core. Sebelum kami memaparkan apa saja bentuk latihannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yosefin yang berada di tempat gaul dengan NIM 622210008. Baik, perkenalkan saya Victor dari Haikal, NIM 622210002. Kenalkan nama saya Jenal Sinterdiri, NIM 622321079. Saya Devilia dengan NIM 622221004. Saya Muhammad Ibrahim, NIM 622221014. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Tentu saja kami akan menjelaskan beberapa bentuk latihan tricep, bicep, dan core. Latihan tricep. Pertama itu latihan tricep dip. Nah, awalannya ketika melakukan latihan tricep dip, pastikan untuk memegang palang celup dengan tangan terentang dan terkunci. Selalu jaga tubuh Anda dalam posisi vertikal mungkin untuk menjaga penekanan pada tricep dan menjauhi dada. Jika palang cukup tinggi, pastikan agar kaki Anda tetap lurus di bawah Anda. Kita masuk ke saat bergerak. Nah, selama gerakan, pastikan untuk menjaga siku Anda sedekat mungkin ke sisi tubuh saat Anda menekuknya untuk menurunkan tubuh hingga lengan atas sejajar dengan lantai. Tekan tangan Anda dengan kuat ke jeruji untuk merentangkan lengan dan mengangkat kembali tubuh Anda. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada latihan tricep dip adalah melibatkan postur tubuh yang tidak benar, seperti bahu terlalu tinggi atau siku yang terlalu terbuka. Penting untuk menjaga postur yang tepat agar latihan efektif dan mencegah cedera. Juga memastikan gerakan yang kontrol dan penuh jangkauan juga krusial untuk mendapatkan manfaat optimal dari latihan ini dan pandangan arah yang tidak fokus. Kita masuk pada latihan yang kedua, yaitu tricep press down. Nah, untuk awalan, untuk memulai, berdirilah menghadap kabel kontrol tinggi yang memiliki palang penekanan terpasang padanya. Pastikan kaki Anda selebar bahu dan sedikit menekuk lutut. Pegang palang penekanan dengan genggaman overhand dan letakkan siku Anda menempel erat di sisi tubuh Anda. Kemudian, dalam gerakan, pertahankan posisi siku yang tetap diam, lalu luruskan lengan Anda hingga mencapai titik terentang sepenuhnya. Berhentilah sejenak pada etensi lengan penuh, dan setelah itu, tekuk tricep Anda perlahan untuk mengembalikan palang ke posisi awal. Kesalahan yang sering kita temukan saat melakukan tricep press down adalah kesalahan yang melibatkan penggunaan beban berlebihan, postur tubuh yang buruk, atau gerakan yang terlalu cepat yang dapat mengurangi efektivitas latihan dan meningkatkan risiko cedera serta pandangan arah yang tidak fokus. Kita masuk pada latihan yang ketiga, yaitu lying tricep extension. Nah, untuk awalannya, berbaringlah menghadap ke atas di atas bangku datar. Pastikan kaki Anda rata di lantai atau di atas rangka bangku jika Anda memiliki kaki yang lebih pendek. Pegang barbel dengan lengan Anda sepenuhnya terentang di atas dada Anda. Nah, untuk saat dalam bergerak pada latihan ini, penting untuk menjaga agar lengan atas tetap dalam posisi yang tidak bergerak. Selanjutnya, turunkan lengan bawah Anda untuk mengarahkan palang ke arah dahi Anda dan kemudian dorong kembali lengan ke atas. Kesalahan yang sering dilakukan atau ditemukan dalam latihan ini yaitu yang sering terjadi seperti menggunakan beban terlalu berat, gerakan tidak terkontrol, atau membiarkan siku terlalu terbuka yang dapat menyebabkan cedera atau ketidaknyamanan pada sendi kita sendiri. Kita masuk pada latihan yang keempat, yaitu overhead barbell tricep extension. Nah, pada saat awalannya, duduklah di atas bangku dengan punggung Anda rendah dan rentangkan barbel di atas kepala. Pegang dengan pegangan yang selebar bahu. Saat bergerak, pastikan lengan Anda tetap sejajar dengan kepala.
Turunkan barbel ke belakang kepala hingga siku Anda membentuk sudut 90 derajat. Lalu, angkat kembali hingga lengan Anda terentang sepenuhnya. Kesalahan yang sering terjadi kita temukan pada latihan ini yaitu melibatkan penggunaan beban yang terlalu berat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan risiko cedera. Kurangnya kontrol gerakan dan menggunakan teknik yang tidak benar juga dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada sendi dan otot yang tidak diinginkan. Kita masuk pada latihan bicep yang pertama yaitu barbell curl. Nah, saat awalan mulai dengan lutut yang sedikit ditekuk dan kaki yang dibuka selebar bahu. Pegang barbel dengan pegangan bawah yang selebar bahu dan biarkan palang tersebut menggantung di paha Anda. Pastikan untuk menjaga perut Anda tertarik ke dalam dan siku Anda tetap stabil. Selanjutnya, dalam gerakan latihan ini, lakukan tekukan perlahan pada palang membentuk busur ke arah bahu Anda. Pada puncak gerakan, berhentilah sejenak, tekan otot bicep Anda dan perlahan-lahan turunkan palang ke posisi awal. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini yaitu menggunakan beban terlalu berat, melakukan gerakan miring tubuh, atau menggunakan momentum berlebihan, serta pandangan yang tidak fokus pada saat melakukan gerakan tersebut. Untuk latihan kedua, incline dumbbell curl. Untuk awalan, mulailah dengan memegang sepasang dumbbell, lalu berbalinglah di atas bangku yang miring dengan sudut sekitar 45 hingga 60 derajat. Biarkan lengan Anda menggantung lurus ke bawah ke lantai di sisi tubuh Anda. Pastikan genggaman bawah tangan Anda dengan telapak tangan Anda menghadap ke depan. Dalam gerakan latihan ini, jaga bahu Anda diarahkan ke belakang dan pastikan lengan Anda tetap dalam posisi tegak lurus dengan lantai. Kunci siku Anda di sisi tubuh dan tekuk kedua dumbbell ke arah bahu Anda. Perlahan-lahan, kembalikan dumbbell ke posisi awal. Nah, pada kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini yaitu salah satunya menggunakan beban terlalu berat, postur tubuh yang tidak benar, atau melakukan gerakan yang terlalu cepat. Pastikan menjaga postur untuk stabil, fokus pada kontraksi otot, dan hindari menggunakan momentum berlebihan untuk hasil yang optimal, serta pandangan yang fokus. Untuk selanjutnya, latihan lying cable curl yang untuk awal, berbaringlah di lantai atau di atas bangku dengan kabel katrol rendah di tengah kaki Anda. Pegang palang lurus yang terpasang pada katrol rendah dengan pegangan bawah selebar bahu dan sandarkan diri Anda ke belakang sehingga punggung Anda rata dengan lantai. Kemudian, dalam gerakan latihan ini, lengkupkan palang membentuk busur ke arah bahu Anda, berhenti sejenak di puncak gerakan, tekan otot bicep Anda, dan turunkan palang secara perlahan ke posisi awal. Nah, untuk kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini yaitu penggunaan beban yang terlalu berat, postur tubuh yang tidak benar, atau gerakan yang terlalu cepat, pandangan tidak fokus saat berbaring, dan kurangnya penarikan saat gerakan yang sejajar dengan badan kita sendiri. Kita lanjut latihan barbell preaching curl. Yang untuk awalan, mulailah dengan mengatur ketinggian tempat duduk pada bangku curl sehingga saat Anda duduk, sandarkan tangan berada sedikit di bawah bahu Anda, letakkan lengan atas Anda di atas sandaran tangan, dan pegang barbel dengan genggaman bawah. Dalam gerakan latihan ini, pastikan punggung lengan atas Anda menempel kuat pada bantalan, tekukkan palang ke arah bahu hingga siku Anda sedikit melebihi sudut 90 derajat. Lenturkan otot bicep dengan kuat pada puncak gerakan, lalu perlahan-lahan turunkan beban. Kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini yaitu postur tubuh yang tidak benar, penggunaan beban yang terlalu berat, atau gerakan yang terlalu cepat, dan posisi duduk yang tidak tepat, serta pandangan yang tidak fokus. Kita masuk pada latihan bicep ladder. Pada awalan, untuk latihan ini, yang termudah adalah menggunakan mesin Smith, tetapi Anda juga bisa melakukannya di power rack. Atur palang di mesin Smith pada ketinggian yang memungkinkan Anda untuk menggantung dari palang, mirip dengan saat Anda melakukan barisan terbalik. Punggung Anda harus menyentuh lantai dan hanya tumit yang menyentuh lantai. Gunakan pegangan bawah tangan dengan selebar bahu pada palang. Kemudian saat bergerak, tekuklah tubuh Anda ke arah barbel dan arahkan wajah Anda ke arah barbel.
turunkan tubuh Anda secara perlahan ke posisi awal. Lakukan repetisi sebanyak yang Anda bisa sampai Anda mencapai kontraksi otot. Setelah mencapai ke kontraksi otot, naikkan palang satu tingkat dan lanjutkan gerakan bodyweight curl. Lakukan hal ini setiap kali Anda mencapai kontraksi otot. Terus, naikkan palang satu tingkat hingga mencapai tinggi tertinggi. Dengan cara ini, Anda mengurangi resistensi yang diberikan tubuh Anda setiap kali Anda naikkan palang, membuatnya lebih mudah untuk melanjutkan set. Ini adalah satu set yang panjang dan diperpanjang. Gerakan bahu dalam latihan ini akan merangsang serat otot yang mungkin selama ini terabaikan. Latihan ini juga memberikan tekanan tinggi pada bagian negatif repetisi, terutama pada anak tangga bawah, yang dapat menyebabkan kerusakan otot yang lebih besar dan merangsang pertumbuhan otot baru. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini yaitu penggunaan beban yang terlalu berat atau berlebihan, gerakan yang tidak benar seperti menggunakan momentum berlebihan atau tidak beraturan, dan kurangnya variasi latihan untuk merangsang pertumbuhan otot dengan optimal. Selanjutnya, latihan dumbbell hammer curl untuk awalan. Mulai dengan lutut yang sedikit ditekuk dan kaki dibuka selebar pinggul. Pegang sepasang dumbbell dengan pegangan netral dan biarkan dumbbell tersebut menggantung di posisi paha Anda. Saat bergerak, perlahan-lahan tekuklah dumbbell ke atas membentuk busur ke arah bahu Anda sambil tetap mempertahankan pegangan netral. Berhenti sejenak di puncak gerakan, lalu perlahan turunkan beban kembali ke posisi awal. Nah, kesalahan yang sering kita terjadi dalam latihan ini yaitu melibatkan postur atau bentuk tubuh yang tidak benar, menggunakan beban terlalu berat, atau melakukan gerakan yang terlalu cepat dan pandangan yang tidak fokus. Kita masuk pada latihan untuk melatih forearms. Yang pertama itu latihan dumbbell raise curl. Untuk awalan, mulailah dengan duduk di ujung bangku datar dengan kaki di depan Anda. Pastikan telapak kaki Anda rata di lantai atau di atas rangka bangku, tergantung pada ketinggian bangku. Sambil memegang dumbbell dengan pegangan underhand di tangan kanan, letakkan lengan bawah kanan di atas paha kanan sehingga pergelangan tangan dan tangan Anda menggantung di atas lutut. Rentangkan pergelangan tangan Anda sehingga tangan Anda membentuk sudut sekitar 90 derajat. Dumbbell harus ditopang hanya oleh jari Anda. Kemudian dalam gerakan latihan ini, tekuklah beban ke atas dimulai dengan jari-jari Anda, kemudian pergelangan tangan Anda hingga pergelangan tangan Anda diteguk dan tangan Anda sejajar dengan lantai. Tahan posisi ini sebentar sambil mengencangkan otot lengan bawah dengan kuat. Kemudian perlahan-lahan kembalikan dumbbell ke posisi awal dengan gerakan sebaliknya. Selesaikan jumlah repetisi yang diinginkan dan ulangi latihan ini dengan lengan kiri. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini yaitu penggunaan beban yang terlalu berat, gerakan pergelangan tangan yang tidak tepat, atau kurangnya kontrol saat gerakan dan tidak fokus pandangan saat melakukan gerakan tersebut. Kita masuk pada latihan selanjutnya yaitu gorilla hang. Untuk awalan, pegang bar untuk pull up hanya dengan tangan kiri. Saat bergerak, angkat kaki Anda dari lantai sehingga Anda menggantung dengan satu tangan, yaitu tangan kiri. Cobalah untuk bertahan dalam posisi menggantung ini selama mungkin dengan tangan kiri Anda. Setelah itu, ulangi latihan yang sama dengan tangan kanan. Nah, untuk kesalahan yang sering terjadi pada latihan ini yaitu kurangnya kekuatan genggaman tangan, postur tubuh yang tidak tepat, atau kurangnya koordinasi dan bentuk posisi kaki yang tidak bergantung keduanya. Kita masuk pada latihan terakhir untuk melatih forearms yaitu farmer's walk. Nah, untuk awalan, pegang dua dumbbell berat dengan kedua tangan menggunakan pegangan netral. Saat bergerak, berjalan bolak-balik melintasi ruangan sambil memegang dumbbell tersebut di kedua tangan. Nah, untuk kesalahan yang sering terjadi kita temukan pada latihan ini yaitu melibatkan postur tubuh yang tidak benar, penggunaan beban yang terlalu berat, atau kurangnya keterlibatan otot inti, posisi kaki yang tidak baik, dan dengan mempertahankan postur yang tegak, mengangkat beban sesuai kemampuan, dan fokus pada stabilitas selama latihan. Demikianlah bentuk latihan paparan materi yang kami jabarkan mengenai tricep, bicep, dan forearms. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih. Dadah! Texas Speed Up No Count.